Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba di barisannya dirapikan dulu, yang ada sampah, yang satu disimpan, tak istirahat dibuang ya. Iya, Pak. Ya. Baik. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Yang akan dipimpin oleh siapa ketua kelasnya? Fikri Al-Majidi. Ya, silakan Fikri dipimpin. Baca doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Doa selesai. Ya, baik. Saya akan absen dulu ya. Ya, Baik, Pak. Pak. Yang pertama Nur Hidayah, Hadir, Pak. lalu siapa? Hadir, Pak. Alvin, Hadir, Pak. Fitri Maulida, Hadir, Pak. Fikri, Ada Pak? Ayu. Iya. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Pak. Masih ingat gak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang akhlak, Pak. Ya, bagus. Ingat berarti ya. Akhlak itu apa Nur Hidayah? Akhlak itu adalah sifat. Nah, akhlak itu terbagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain, Pak. Ya, alhamdulillah masih ingat berarti ya. Iya, Pak. Nah, jadi sekarang hari ini saya akan mengajar tentang akhlak berpakaian. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tuh tentang akhlak berpakaian. Jadi dapat menjelaskan arti penting dari akhlak dalam berpakaian. Lalu juga siswa-siswa dapat memahami bentuk akhlak berpakaian itu seperti apa. Lalu juga siswa dapat menunjukkan nilai-nilai positif dari akhlak berpakaian dan dapat membiasakan akhlak berpakaian dengan baik. Ya. Baik, Pak. Jadi berpakaian itu budaya berpakaian merupakan salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat. Nah, jadi kita nih manusia yaitu makhluk yang terhormat, yang derajatnya lebih tinggi daripada makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Seperti makhluk ciptaan Allah yang lainnya itu apa? Makhluk ciptaan Allah yang lainnya Binatang. dan tumbuhan. tumbuhan. Ya, gitu. Itu juga harkat dan martabat manusia akan tampak jelas terlihat dengan pakaian dikenakannya. Terus juga akan dapat kita temukan perbedaan yang mencolok antara manusia sekarang ini, zaman sekarang modern, dengan zaman purba yang ribuan tahun yang lalu. Terus juga dalam berpakaian dijelaskan bahwa Allah telah menyiapkan bahan baku yang banyak untuk membuat pakaian atau penutup yang dapat menutupi aurat kita dengan baik, dengan sempurna ya. Jadi berpakaian itu, jadi akhlak dalam berpakaian itu sangat penting ya, sangat penting. Selanjutnya Allah juga menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Nah, siapa yang mau membacakan tolong? Daya, ya silakan Daya. Silakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasul taqwa dzalika khairun dzalika min ayatil lahi la'allakum yadhakkarun. Artinya? Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya, jadi Allah juga udah bilang dalam Quran, dalam firman-Nya bahwa
Allah itu sudah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat, dan juga bonusnya itu sebagai perhiasan juga untuk pakaian yang bertakwa. Terus juga dalam ajaran Islam, kecenderungan kita memilih pakaian yang indah dan berhias itu bersifat amaliyah fitrah. Juga dijelaskan dalam Nabi SAW bersabda dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Nah, jadi Allah itu suka pada yang baik dan suka pada yang rapi, bersih dan indah. Tapi juga dalam berpakaian itu kita tidak boleh yang berlebih-lebihan, yang tidak boleh yang menor atau yang ngejreng lah depannya. Ya, selanjutnya ada bentuk-bentuk akhlak berpakaian. Nah, dalam bentuk-bentuk alat berpakaian ini ada dua bentuk. Yang pertama itu pakaian untuk menutupi aurat tubuh. Kan? Kalau aurat tubuh laki-laki ada yang tahu dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut ya. Nah, ya betul. Kalau yang perempuan tutup auratnya bagaimana? Di ujung rambut sampai ujung kaki, Kecuali muka dan telapak tangan. ya, benar. Ya, kan menutup aurat itu juga bagian penting ya kita dalam beribadah, terutama dalam sholat. Kita harus berpakaian yang minimal rapi dan bersih lah. Kemudian juga yang kedua, pakaian sebagai perhiasan. Itu sebagai perhiasan maksudnya menyatakan identitas diri, merupakan kebutuhan manusia untuk menjaga dan mengaktualisasikan dirinya menurut tuntutan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga ada nilai positif. Nah, dalam nilai positif ini, nilai positif dalam akhlak berpakaian ini ada beberapa ya. Yang pertama itu sebagai yang pastinya penutup aurat, ya kan? Kita menutupi aurat kita dari juga dapat menutup aib kita. Terus juga yang kedua sebagai pelindung tubuh, sebagai pelindung tubuh ya. Misalnya kita keluar nih siang hari, kan panas, kan nggak mungkin kita pakai kaos doang, kan bakalan pakai jaket, pakai topi, ya kan? Celana panjang. Kemudian yang ketiga sebagai perhiasan. Nah, pakaian yang sesuai dan serasi memberikan nilai keindahan pada yang memakainya. Lalu juga dapat menghindari dari gangguan iblis dan setan. Terus berpakaian merupakan ibadah kepada Allah. Lalu juga menjadi ciri khas orang Islam, nah, kan sebagai identitas diri kita juga. Kalau kita misalnya yang perempuan memakai kerudung atau jilbab, kan itu pasti orang lihat bakal dibilang orang Muslim. Kemudian yang terakhir membiasakan. Nah, dalam membiasakan ini salah satu upaya peningkatan iman dan takwa bagi kaum muslimin ialah menampilkan kepribadian dalam berbusana dan berhias yang harus sesuai dengan petunjuk, tuntutan, dan ketentuan hukum agama. Khusus yang berhubungan dengan pakaian dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan banyak bahan pakaian atau penutup aurat yang dijadikan manusia agar memenuhi unsur etik dalam kehidupannya. Nah, juga membiasakan alat berpakaian yang baik itu pertama ada pakaian yang dipakai wanita. Coba ada yang udah tahu ada pakaian wanita itu seperti apa? Menutup aurat. Ya, menutup aurat. Terus Tidak menyerupai laki-laki. ya betul. Tidak membentuk tubuh. Ya, tidak ketat ya. Iya. Lalu baca doa. Baca doa. Sebelum memakai apa?
Ya, memulai memakai pakaiannya dari yang sebelah kanan, memakai pakaian yang bersih. Ya. Kemudian yang ada pakaian pria, gimana? Ya. Dari mana ada pakaian pria? Dia dari Kaki. Terus kalau ke masjid minimal Celana panjang. celana panjang atau sarung. Kan sekarang gamis juga ya. Iya, Pak. Baik. Ya, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Apakah dari anak-anak ada yang masih belum paham atau ada yang ingin bertanya? Saya Pak ingin bertanya Iya, silakan Alvin. mengenai apa sih manfaat dari akhlak berpakaian? Ya, jadi manfaat alat berpakaian. Ya, yang pertama itu misalnya dapat menghindari kita dari dosa, ya kan, dapat menutup aurat. Terus juga selamat dari azab Allah. Kemudian mencegah hawa nafsu lawan jenis, kemudian menghindari fitnah dan dapat menutup aib di diri kita. Seperti itu Alvin ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Alvin. Ya, Pak. Ya, selanjutnya Bapak akan mengasih tugas kepada kalian untuk membentuk 2 kelompok ya. Ini kan ada 5 orang, berarti yang satu kelompok 2, yang satu kelompok 3. Ya, Alvin sama Daya, terus Maul, Fitri, Khalil. Bapak akan kasih tugas untuk meresum apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bapak kasih waktu 15 menit untuk meresum. Baik, Baik, Pak. Tadi nggak bisa. Ya baik, apa sudah selesai meresumnya? Udah Baik, Pak. Bapak. Ya, kelompok pertama, kelompoknya Alvin dan Daya, siapa yang mau baca resumennya? Alvin Pak ya Pak. Ya, silakan Alvin dibaca. Jadi akhlak berpakaian itu penting, merupakan salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat. Allah juga menjelaskan di surat Al-A'raf ayat 26. Dalam berpakaian juga kita tidak boleh berlebih-lebihan karena Allah tidak suka yang berlebihan. Nah, bentuk akhlak berpakaian itu ada 2, pakaian yang menutup aurat dan pakaian sebagai perhiasan. Lalu ada nilai-nilai positif yang nilai-nilai positifnya akhlak berpakaian yaitu sebagai penutup aurat, sebagai pelindung tubuh, perhiasan menghindari dari gangguan iblis dan setan, merupakan ibadah kepada Allah, dan menjadi ciri khas orang Islam. Lalu ada pakaian wanita. Yang pertama, pakaian yang menutup aurat, pakaian tidak ketat dan tidak tipis, membaca doa berpakaian, menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan pakaian yang tidak mirip dengan lawan jenisnya. Dan yang terakhir ada pakaian pria. Yang pertama, membaca doa berpakaian, menggunakan pakaian yang bersih, kemeja dan celana panjang, pakaian gamis, pakaian yang sopan. Sekian Pak. Ya, terima kasih Alvin. Kemudian kelompok 2, siapa yang mau baca? Saya Pak. Ya, silakan Fitri. Akhlak berpakaian itu penting, merupakan salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat. Terus ada ada bentuk akhlak berpakaian, yaitu menutup aurat atau sebagai perhiasan. Nah, ada nilai positifnya. Nilai positifnya itu sebagai menutup aurat, lindung tubuh, terus menjadi ciri khas orang Islam. Terus ada perpakaian wanita itu tidak ketat, tidak tipis, bersih. Terus yang buat laki-laki itu membaca doa, menggunakan pakaian yang bersih, kemeja, celana panjang, gamis dan lain-lainnya. Ya, terima kasih Fitri. Ya, jadi seperti itu ya tentang materi kita hari ini tentang alat berpakaian. Nah, sekian materinya. Jadi terus untuk minggu depan pelajaran kita minggu depan yaitu tentang akhlak dalam berhias. Nah, untuk tugas hari ini Bapak akan memberi tugas untuk menghafal doa berpakaian ya. Untuk minggu depan disetor hafalannya untuk menjadi nilai tambah. Ya, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk kelas dimohon pimpin untuk membaca doa penutup. Silakan teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa bersama untuk menutup
kegiatan pelajaran kita. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fikri. Sekian ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah yuk.